Selamat pagi, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Rema pagi ini bersama saya, Ermin Tarsih, dengan tema Bahagia itu Sederhana. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ketika saya masih remaja, saya tinggal di sebuah desa di tepi jalan Magelang Ambarawa. Suatu sore yang dingin dan gerimis, ibu saya pergi ke warung sembako seberang jalan. Di emper warung itu berdiri 2 orang suster yang ternyata sedang menunggu mobilnya yang mogok. Pak sopir sedang mencari bengkel yang jaraknya agak jauh. Ibu saya mengajak suster itu untuk singgah ke rumah kami yang sederhana. Ibuku sibuk menjerang air untuk membuatkan teh dan merebus ubi. Di tungku, bukan di kompor. Dingin-dingin memang enak minum teh panas sambil makan ubi rebus. Apalagi Pak sopirnya lama banget. Saat itu saya berpikir, mengapa ibuku repot-repot melayani orang yang tidak dikenalnya? Tetapi ibuku melayani 2 suster itu dengan sukacita. Ada rona bahagia di wajah ibuku. Bisa melayani saudara seiman ternyata membahagiakan ibuku. Ternyata sukacita dan kebahagiaan bisa diperoleh dengan hal-hal yang sederhana seperti yang dilakukan ibuku yang melayani orang lain dengan tulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kapankah Bapak Ibu mengalami saat yang membahagiakan dan penuh sukacita? Biasanya orang hanya bisa bersukacita ketika segala sesuatu berjalan lancar, tubuh sehat, pekerjaan sukses, keluarga baik-baik saja, dan semua hal yang menyenangkan. Seringkali sukacita seseorang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Seperti saat ini, pandemi COVID-19 belum mereda. Ekonomi makin sulit, mobilitas sangat terbatas, dan hidup makin berat. Apakah masih ada sukacita? Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, banyak masalah, apalagi tubuh sakit, kita bisa kehilangan sukacita. Memang tidak seharusnya sukacita dikalahkan oleh keadaan atau masalah yang kita hadapi. Memang hal ini tidak mudah dan terasa berat untuk dilakukan. Tetapi ini yang diperintahkan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bisakah? Mari kita belajar dari Daud. Dalam hidupnya, Daud berserah diri secara total kepada Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya dikuasai oleh Allah. Dalam Mazmur 16, Daud bermazmur kepada Tuhan, bukan pada saat gembira karena mendapat sesuatu yang diinginkan, tetapi ia bermazmur kepada Tuhan ketika ia sedang dalam pergumulan yang berat. Ia dikhianati teman-teman dan orang-orang terdekatnya. Daud tidak mengeluh dan tidak berputus asa, tetapi ia bermazmur, berdoa, dan mohon kepada Allah supaya Allah melindunginya.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. Daud menyadari dan merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang terus-menerus. Ia mengakui bahwa sukacita dan kebahagiaan yang ia alami berada di dalam tangan Tuhan. Imannya terus melekat kepada Tuhan. Ia selalu bersyukur karena melalui Tuhanlah semua kebahagiaan yang dirasakannya pada waktu sulit maupun dalam masa senang. Dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kita juga harus mampu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, karena sukacita yang benar-benar indah hanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan terus hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan dalam segala pergumulan hidup kita. Ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Ia tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ungkapkan sukacita kita dalam mazmur dan pujian kepada Tuhan Allah Bapa Surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber sukacita kami bersyukur atas hari pemberian-Mu ini, juga kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berkat yang kami butuhkan telah Engkau sediakan. Tolonglah kami, agar kami bisa dengan sukacita menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk merasakan dan membagikan sukacita yang dari-Mu kepada setiap orang. Karena hanya dalam Engkaulah Tuhan, kami mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.